Reproduksi atau perkembangbiakan berlangsung setelah hewan mencapai masa pubertas yang diatur oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan dalam tubuh hewan. Hewan tingkat tinggi bereproduksi secara seksual dan proses produksinya meliputi beberapa tingkat fisiologi. Manajemen perkawinan ternak untuk meningkatkan efisiensi reproduksi dengan cara inseminasi buatan, embrio transfer, dan pembuatan stimira dan cloning. Jantan. Sistem reproduksi jantan terdiri gonad atau testes, sepasang disebut dengan testis. Saluran kelamin terdiri epididymis, ductus efferent, dan uretra. Kelenjar kelamin tambahan atau glandula aksesoria terdiri kelenjar vesikularis, kelenjar prostat, kelenjar pulvo-uretralis, dan ductus atau sistem saluran-saluran. Dan yang terakhir, alat kelamin luar, yaitu ada penis dengan pelindungnya yang disebut dengan prepucium. Alat reproduksi hewan betina. Alat reproduksi betina terletak pada kafum pelvis atau rongga pinggul. Kafum pelvis dibentuk oleh tulang-tulang sakrum, vertebra coxae ke-1 sampai 3 dan oleh os coxae. Os coxae dibentuk oleh ilium, ischium, dan pubis. Secara anatomi, alat reproduksi betina terdiri dari gonad atau ovarium, saluran reproduksi dari ovidu atau uterus, serviks, dan vagina. Alat reproduksi luar terdiri dari vulva dan klitoris. Hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian di encephalon yang membentuk dasar dan bagian dari dinding lateral vertikal ketiga pada otak. Sangat erat hubungannya dengan pituitari. Hipotalamus terdiri dari beberapa bagian, yaitu mamillare, media, paraventricle nuclei, dan supraoptic nuclei. Paraventricle nuclei dan supraoptic nuclei penting untuk menghasilkan hormon. Secara kimia, hormon reproduksi dibagi menjadi 2 kelas, yaitu peptida dan protein hormones, serta steroid. Secara fungsional, hormon reproduksi diklasifikasi primary hormones dan secondary hormones. Hipofisis terletak pada lekukan tulang yang disebut sella turgica atau pelana kuda pada dasar otak. Kelenjar hipofisis secara embriologi berkembang dari ektoderm saluran pencernaan pada atap mulut dan ektoderm neural pada hipotalamus yang sedang berkembang. Terdiri dari yang pertama anterior lobe atau adenohipofisis yang terdiri dari pars distalis dan pars tuberalis. Yang kedua posterior lobe atau neurohipofisis terdiri dari pars intermedia. Berdasarkan ada atau tidaknya granula-granula yang mengambil warna, ditemukan 2 macam sel di dalam hipofisis, yaitu sel chromophobe dan yang kedua chromofil, yang terdiri dari acidofil dan basofil. Hubungan hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Sekresi gonadotropik hormon dari pituitari anterior dikontrol oleh peptide releasing hormon yang diproduksi oleh neurosecretory cell di hipotalamus. Satu peptide gonadotropik releasing hormon atau GnRH menyebabkan pelepasan FSH dan LH. 2 hormon yang diproduksi oleh ovarium yaitu estrogen dan progesteron. Hormon-hormon reproduksi yang diproduksi oleh korteks adrenal yaitu mineralokortikoid dan glukokortikoid. Peranan prostaglandin dalam reproduksi. Prostaglandin merupakan aktif lipid dengan asinoid asid. Berdasarkan perbedaan struktur kimianya, diklasifikasikan menjadi prostaglandin E dan prostaglandin F. Peranan pineal gland dalam reproduksi. Pineal gland berlokasi di atas hipotalamus, dianggap sebagai kelenjar endokrin. Peranan kelenjar ini pada hewan ternak belum diketahui secara mendalam. Pubertas. Pubertas adalah suatu umur atau waktu di mana organ-organ reproduksi mulai berfungsi, sehingga perkembangbiakan dapat terjadi. Untuk mencapai kapasitas reproduksi yang normal dan sesuai memerlukan beberapa waktu kemudian, yaitu pada saat dewasa tubuh. Pada hewan jantan, pubertas ditandai oleh kesanggupannya berkopulasi dan menghasilkan sperma, di samping adanya perubahan-perubahan kelamin sekunder lainnya. Pada hewan betina, pubertas dicerminkan oleh terjadinya estrus dan ovulasi. Hormon dan pubertas. Pertumbuhan dan perkembangan hormon kelamin betina sewaktu pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon gonadotropin dan hormon-hormon gonadal. Umur dan berat badan pada saat pubertas. Umur dan berat badan pada hewan sewaktu timbulnya pubertas berbeda-beda untuk setiap spesiesnya, dipengaruhi oleh faktor genetik. Namun, faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap umur tercapainya pubertas. Terima kasih.